Episode dimulai dengan Aryan seperti biasa muncul sebagai pahlawan menyelamatkan Chini dari gangguan orang yang menyakitinya. Setelah itu pun Malini menghentikan mobilnya dan keluar dari mobilnya. Aryan dan Imli pun terkejut melihat hal tersebut. Malini pun langsung berjalan ke arah mereka dan Chini ketika itu menghentikan dia berjalan. Malini mulai mengingat bayinya dan ketika itu Chini bertanya pada Malini kenapa dia mengganggu mereka saat mereka bersama. Malini pun kemudian berkata mereka hanya berdiri bersama. Dia pun mulai mengingatnya sebagai gadis sombong melalui teleponnya yang menggagalkan rencananya dalam membawa Aryan kembali ke rumah Ratore. Imli pun nampak takut Malini akan mengenali Chini sebagai putrinya. Aryan sendiri berpikir bahwa kenapa Imli terlihat panik setelah kehadiran Malini di sana. Chini akhirnya memanggil Malini sebagai ubi jalar dan kemudian bertanya-tanya apakah dia mengenalinya. Malini pun mengatakan bahwa tentu saja dia kenal dengannya. Bagaimana dia bisa melupakan gadis sombong itu? Chini pun berperilaku buruk terhadap Malini dan kemudian berkata bahwa dia harus sendirian karena semua orang ternyata meninggalkannya. Malini pun mulai teringat semua keluarga Tripati meninggalkannya dan dengan marahnya mencoba untuk memukul Chini. Namun Aryan dan Imli menghentikannya dan kemudian memperingatkannya untuk tidak berani menyentuh anak kecil. Malini mengira bahwa mereka berdua menghentikannya seolah-olah mereka adalah orang tua dari gadis ini. Dia pun pada akhirnya memberitahukan kepada Imli bahwa dia menghalangi jalannya bahkan setelah bertahun-tahun demi seorang anak yang tidak dikenalnya. Malini pun bahkan bertanya-tanya apakah dia telah merebut anak seseorang hanya karena pernikahannya tidak berhasil dan dia merasa kesepian. Akhirnya dia berkata bahwa gadis ini pasti anak haram seperti Imli. Aryan dan Imli pun langsung memperingatkan Malini untuk diam. Imli pun berkata bahwa dia bisa mengatakan apapun yang menentangnya, tapi jika dia berbicara buruk tentang gadis kecil ini, dia akan menggali kuburnya sendiri. Chini pun akhirnya berkata bahwa ini adalah kekuatan perempuan. Dia pun bertanya kepada Imli apakah dia kenal dengan Malini yang kasar ini. Imli mengira bahwa Malini adalah ibunya. Dia pun langsung mengangkat Chini di punggungnya dan berpikir bahwa dia kehilangan segalanya dan mendapatkan Chini dan dia tidak akan membiarkan Aryan ataupun Malini memisahkannya dari Chini. Malini mengira bahwa gadis kecil ini dekat dengan Aryan dan Imli. Bagaimana jika mereka menjadi lebih dekat lagi karena adanya gadis kecil ini? Sementara Aryan berkata bahwa dia tidak pernah melupakan hobi favoritnya, menghina Imli. Aryan pun bahkan bertanya-tanya bagaimana mungkin dia bisa begitu kasarnya kepada anak kecil ini. Malini pada akhirnya meminta maaf kepada Aryan dan berkata bahwa gadis kecil itu yang memprovokasinya terlebih dahulu. Dia tidak tahu bahwa Aryan mengenal gadis kecil itu. Aryan pun akhirnya menjelaskan bahwa anak-anak harusnya dimanja dan orang yang tidak tahu bagaimana bersikap terhadap anak-anak tidak boleh berada dalam kelompoknya. Malini akhirnya mengatakan Imli lah yang bertanggung jawab atas perilaku kasarnya yang telah menghancurkan hidupnya dan mengubah hidupnya sepenuhnya. Dia pun mengatakan bahwa dia mendengar Imli membeli koran lokal di sini dan sebagai mitra bisnisnya sebesar 50% saham. Dia datang untuk menandatangani kesepakatan. Imli pun akhirnya mengatakan bahwa dia akan mengirimkan koran kepadanya. Dia pun mengatakan bahwa dia ada di sini ingin berbicara. Sebelum menyelesaikan kesepakatan, Imli langsung pergi dari sana dengan kecewa mendengarkan semua itu. Setelah beberapa saat pada akhirnya Chini mulai menjelaskan kepada Miti bagaimana Aryan dan Imli melindunginya dari pemilik toko dan dari Malini. Miti pun bertanya-tanya siapa wanita kota itu. Imli berpikir bahwa Miti pasti akan tegang jika dia mendengarkan tentang Malini yang datang ke sini. Akhirnya dia pun berbohong bahwa dia tidak tahu siapa wanita kota yang datang ke sini. Chini pun berkata bahwa wanita itu bahkan memanggil-manggil nama Imli. Arpita sendiri di rumahnya mulai bertanya-tanya kepada Anu kenapa dia membawa manisan ke rumah Ratore. Anu pun mengatakan bahwa Aryan dan Malini sudah membeli perusahaan surat kabar lokal di Bagdandia.
Dan Arpita mengatakan Aryan bahkan berhasil mendapatkan 10 transaksi sehari. Itu bukanlah sebuah perayaan besar. Anu pun berkata bahwa Malini juga telah pergi ke Pagdandia, dan setelah menghabiskan waktu dengan Aryan, mereka berdua mungkin kembali ke rumah sebagai lebih dari sekedar mitra bisnis. Sementara Chini sendiri mulai berkata bahwa wanita kota itu berperilaku buruk padanya terlebih dahulu, dan mengatakan bahwa bahkan Imli pun berperilaku buruk kepada Aryan. Mereka harus membuat kesepakatan bahwa Imli harus bersikap baik dengan Aryan dan dia akan berperilaku baik dengan Malini. Akhirnya ketika itu Imli berkata bahwa dia tidak bisa menahan Aryan jika dia memprovokasinya. Miti pun akhirnya mengatakan bahwa dia bisa menyikut punggungnya jika dia melakukannya. Mereka bertiga pun akhirnya saling berpelukan satu sama lain dengan gembira. Sementara Nila sendiri mulai mengejek Anu bahwa Malini bersama dengan Aryan selama 5 tahun dan Aryan bahkan tidak pernah melihatnya sekalipun. Anu pun menjawab bahwa Prita bersama Aryan selama 28 tahun, tapi Aryan juga tidak pernah melihatnya. Prita marah ketika itu dan kemudian mengatakan segala pembelaannya. Sementara Chini sendiri mulai berlatih pidatonya untuk pentas di sekolahnya. Imli berpikir bahwa kenapa sejarah terulang kembali. Malini dan Aryan mencoba untuk menghancurkan hidupnya lagi. Dia akan mengusir mereka dari Pagdandia dan tidak akan membiarkan mereka melakukan hal itu. Setelah beberapa saat pada akhirnya Malini mulai memeriksa berita kesepakatan di koran dan mulai memuji Aryan karena dia telah berhasil mencapai kesepakatan dengan harga yang sangat rendah sehingga mereka tidak akan mengalami kerugian jika mereka menutup koran ini. Dia pun akhirnya mengatakan bahwa dia bahkan tidak akan memikirkan hal itu. Aryan pun mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan informasi apapun darinya. Malini berkata dia setuju bahwa dia adalah pengusaha yang baik dan bahkan bisa menghancurkan para idiot yang mencoba untuk menyakitinya. Sekarang mereka harus kembali ke Delhi. Namun ternyata Aryan mengatakan dia bisa pergi sekarang, tapi dia sendiri tidak akan pergi tanpa membawa surat permintaan maaf dari Imli. Malini pun berkata bahwa koran ini adalah surat permintaan maaf dari Imli dan dia dapat mencetak bahwa dia yang terbaik sebagai berita utama selama sebulan penuh. Aryan pun kemudian mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk meminta permintaan maaf dari seorang jurnalis, tapi dia membakar surat permintaan maafnya dan karena itulah dia tidak akan kembali tanpa surat permintaan maaf dari Imli. Malini akhirnya memintanya untuk menyerahkannya padanya. Dia akan mengirim pemberitaan hukum kepada Imli dan membuatnya menderita seumur hidupnya. Aryan pun mengatakan bahwa dia memberikannya hak dalam bisnisnya dan bukan kehidupan pribadinya, jadi dia harus menjauh darinya. Malini berpikir bahwa Aryan tidak bisa menyembunyikan kebenarannya dengan kalimat cerdas. Dia tahu dia tidak di sini untuk selembar kertas, tapi untuk mengumpulkan potongan-potongan hatinya yang hancur. Aryan sendiri merasakan bau busuk dari luar dan ketika itu langsung keluar dan ternyata Aryan melihat Imli sedang mencap temboknya menggunakan kotoran sapi. Aryan pun bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan. Imli bilang bahwa dia ingin mengusir nyamuk dan orang-orang yang tidak diinginkannya dari sini. Aryan berkata bahwa dia adalah pemilik koran ini dan dia tidak mengizinkannya melakukan semua ini. Namun Imli berkata dia tidak punya pekerjaan, jadi dia sengaja membuat kotoran sapi ini. Terjadilah perdebatan kembali antara mereka berdua. Sementara Malini sendiri menganggap bahwa mereka adalah pasangan yang sangat manis yang terpisah bahkan setelah begitu dekatnya. Dia akan memastikan mereka berdua tidak bersatu lagi dan tidak akan membiarkan Chini, Miti ataupun Dewi Sita sekalipun untuk membantu mereka berdua agar dipersatukan kembali. Setelah beberapa saat pada akhirnya Chini mulai bertemu dengan Aryan di kantornya dan kemudian memintanya untuk menemaninya ke sekolah. Aryan ketika itu berkata bahwa dia terlihat muda tapi sudah belajar di sekolah. Dia pun mengatakan bahwa dia memiliki kompetisi pidato di sekolahnya dan dia ingin Aryan menghadiri kompetisi itu. Aryan pun meminta maaf dan kemudian mengatakan bahwa dia memiliki beberapa pekerjaan penting untuk diselesaikan. Dia tidak bisa hadir. Akhirnya ketika itu dia pun menawarinya lado dan ketika itu akhirnya mau tidak mau Aryan hatinya luluh dan memutuskan untuk mengantarnya ke sekolah.
Sementara Imli sendiri akhirnya tiba di sekolah untuk meliput cerita dan mulai berterima kasih kepada Dewi Sita karena telah memberikannya tugas ini pada waktu yang tepat. Dia pun ketika itu menabrak dua pria dan bertanya-tanya apakah mereka terluka. Mereka mengatakan bahwa tidak. Mereka pun mulai bergegas masuk. Imli tidak curiga sama sekali. Mereka pun kemudian pergi dari sana, sementara Imli mulai mencium bau aneh. Chini sendiri bersama dengan Aryan dan Miti tiba di sana. Imli bertanya-tanya apa yang dilakukan Aryan di sana. Aryan berkata bahwa dia membawa Chini ke sini, namun Imli berkata, Chini bukanlah anak berusia 5 hari, tapi dia berusia 5 tahun. Perdebatan pun kembali terjadi antara mereka berdua. Chini ketika itu memberikan isyarat kepada Imli untuk berperilaku baik dengan Aryan. Imli akhirnya berakting berperilaku baik dengan Aryan. Aryan pun bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja atau dia sedang syok. Imli pun bertanya, syok seperti apa? Aryan pun bertanya apakah dia tidak sanggup menanggung kehidupannya yang menyedihkan dan bersikap baik padanya supaya bisa dikasihani. Namun ternyata ketika itu Imli mengatakan dia bahkan tidak pernah membantunya. Aryan pun mengatakan lagi bahwa dia melakukan semua ini untuk Chini. Chinilah yang mengundangnya untuk datang ke sini. Imli pun akhirnya berkata bahwa mereka harus saling bertoleransi demi Chini. Aryan pun mengatakan dia bahkan kehilangan kesabarannya selama 5 tahun yang lalu dan tidak punya banyak kesabaran lagi. Setelah beberapa saat pada akhirnya guru pun mulai memanggil semua siswa ke atas panggung untuk kompetisinya. Imli pun mulai merekam sementara Aryan sendiri ketika itu menghentikan Imli dan memintanya untuk menandatangani surat permintaan maaf dan berkata bahwa dia meminta maaf atas semua kesalahannya. Imli ketika itu berkata bahwa dia meminta maaf atas semua kesalahannya dan Aryan adalah kesalahan terbesarnya. Aryan berkata bahwa Imli tidak melakukan apapun tanpa manfaat, jadi dia akan menawarinya kesepakatan untuk menandatangani surat dan mulai menikmati menonton pidato Chini di barisan yang paling depan. Akhirnya mau tidak mau, demi kebaikan Chini, Imli nampak menandatangani surat itu. Namun ternyata ketika Aryan melihat suratnya, Imli malah menuliskan sebuah tulisan bahwa dia tidak akan meminta maaf secara tertulis. Aryan pun sangat marah. Episode kemudian berakhir.